Halo Sobat Mitra, kembali lagi bersama kami di Mitra Podcast. Salam vokasi, vokasi hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Jadi untuk episode kali ini, kita kedatangan siswi yang sangat-sangat berprestasi nih teman-teman. Tahu gak sih siapa sih? Artisnya Mitra tahu? Pasti kalian tahu siapa dia. Oke, daripada lama-lama kepo siapa sih? Nih, saya kasih tahu siapa orangnya. Teteng. Beliau bernama Nadia Pindika. Yeay. Boleh, Nadia perkenalan dirinya dulu nih. Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Pindika dan saya dari kelas listrik 2 angkatan 13. Sekarang saya peminatannya ada di kuliah 2, Kak. Wah, asik, sudah kuliah. Belum ya, maksudnya belajar kuliah ya. Nah, teman-teman boleh lihat nih selempang yang dipakaikan Nadia. Nih, duta literasi. Keren banget gak sih jadi duta literasi? Boleh nih Kak, gimana sih cara jadi duta literasi tersebut nih? Pasti kan teman-teman ada yang mau nih jadi duta literasi. Iya, kebetulan saya mau jadi duta literasi itu dari bulan Oktober dan baru kesampaian di bulan Juni, Kak. Lama banget ya, iya, soalnya waktu itu saya ke perpustakaan tuh gak terlalu sering. Cuma pas Normada di hari Selasa. Itu doang, karena ada pelajaran yang saya nggak ikut dalamnya, jadi saya ke perpustakaan dan itu jadi absen saya di perpustakaan jadi sedikit kan, Kak. Terus mulai itu semenjak tahun baru saya nge-push. Seenggaknya seminggu sekali saya ke perpus, baca buku 1 atau 2 halaman, pinjam bawa pulang, 2 hari kemudian balikin gitu. Dan ternyata di perpustakaan tuh nyaman karena dingin mungkin ya. nyaman banget, dan biasanya ada teman-teman yang saya kenal juga di sana lagi tiket perpustakaan. Jadi ada teman ngobrol juga, kayak misalnya kemarin saya baca apa ya? Oh, biografi tentang Tan Malaka. Kan saya asing ya sama Tan Malaka. Saya bawa tuh ke teman saya. Anggap Akil lah gitu. Kil, pernah dengar namanya Tan Malaka enggak tuh? Aku belum pernah denger nih, Kil. Oh, belum pernah juga. Yaudah bentar gue baca dulu. Oh, yang ini loh, Kil, Tan Malaka tuh pahlawan dari sini gitu. Jadi kayak seru aja karena bisa berdiskusi juga. Mungkin buku apa nih yang paling favorit untuk Nadia sendiri di dalam perpustakaan Mitra ini? Yang paling favorit itu agak konyol sih, cuma saya paling suka buku cerita anak-anak. Kok bisa? Iya, karena ringan, ceritanya ringan tapi maknanya ada. Mungkin boleh ceritain satu Kak buku yang anak-anak. Saya kayaknya pernah baca tuh di display depan ada buku dari Jepang terjemahan ke bahasa Indonesia. Itu cerita tentang kakeknya yang udah 107 tahun. Dan ini si buku ini tuh cerita tentang kakeknya yang udah tua dan ada cucunya masih kecil. Cucunya tuh bangga banget sama kakeknya. Kakek gue tuh walaupun sekarang udah tua, dulu dia pernah muda. Dia pernah jadi orang dewasa yang bisa melalui banyak masalah. Dan masih bisa bertahan sampai sekarang. Ingat, kakekmu pernah muda tapi kamu belum tentu bisa jadi tua. Oh my god, keren banget gak sih teman-teman? Iya. Walaupun cerita anak-anak tapi bermakna banget ya isinya. Bermakna banget, karena cerita anak-anak kan dia simple ya, cuma paling mentok 20-30 halaman, gambarnya juga menarik. Dan karena saya metode belajarnya itu visual dan auditori, jadi kalau belajar sambil lihat objek, gambar, atau sambil mendengarkan sesuatu itu lebih fokus, lebih dapat. Cerita anak-anak kan banyak gambarnya tuh, beda sama novel romansa, terelie gitu-gitu. Sebenarnya suka, cuma kalau lagi nggak mood baca kan agak gimana betul, gitu betul, ya. Betul. Iya, majalah juga saya suka, ensiklopedia juga saya suka. Terus pas SMP saya juga pernah baca buku Andaikan Sel-Sel Dalam Tubuhmu Berbicara. Terus saya beli di Gramedia, Grand Indonesia tahun 2022. Di situ saya beli harganya 99.000, sampai sekarang masih ada. Saya selalu pinjemin ke orang-orang yang menurut saya, wah kayaknya kamu harus ngerti deh soal ini deh.
Itu buku mantep banget sih. Dia belajar tentang, dia ngasih tahu kita kayak irama sirkadian. Jadi sekarang malam ini kita tidur jam 9, tubuh kita tuh bakal bikin settingan waktu kalau tidur itu ya jam 9. Iya, betul. Sekarang tidur jam 9, besok jam 1, besok jam 2, besok nggak tidur. Itu kan acak-acakan ya. Iya, iya. Tapi kemarin dari yang dokter Tirta kemarin kan ada penelitian terbaru bahwa irama sirkadian itu sudah kurang relevan saat ini. Karena yang penting itu bukan jam tidurnya. Nggak harus dari jam 8 atau jam 9 malam, tapi yang penting itu kualitas tidurnya. Betul, betul. Kayak misalnya pekerja shift malam, itu kan dia agak susah ya buat tidur sesuai dengan aturan sewajarnya kita gitu. Nah, di situ saya pernah baca kalau untuk pekerja shift malam biar tidurnya lebih efektif dan kualitasnya tetap bagus, itu dia anggap ada pekerja pulang pagi jam 6 pagi. Dia di jalan tuh usahakan pakai kacamata hitam. Pakai kacamata hitam supaya auranya tetap gelap. Oh, auranya tetap gelap ya? Iya, jadi tubuh responnya tuh, oh ini malam. Nyampe rumah, kan kamar tuh harusnya terang sewajarnya ya. Iya. Terang, ada jendela, ada lampu, itu matikan semua. Matiin semua, bikin tubuh kamu kalau ngira waktu itu tuh waktunya malam, istirahat. Gitu. Dan ya untuk sekelas anak remaja itu menarik. Lebih menarik daripada buku novel menurut saya. Iya. Maaf ya untuk para pencinta novel. Maaf. Saya juga suka novel. Malio, kakak pernah baca Malio? Oh, pernah. Malio. Suka banget, Kak. Itu aduh. Romansa banget sih itu. Kayak Malio tuh bener-bener harapan anak-anak SMP nggak sih, Iya Kak? Sih. Sampai sekarang tuh kayak kalau ngeliat Malio, Malio, baca Malio pokoknya. Kamu belum pernah baca Malio? Baca. Aku baca Malio tuh cuma 18 jam, guys. 18 jam? 18 jam, selesai. Dan masih ingat ceritanya sampai sekarang. Mantep banget sih. Kalau kakak suka apa, Kak? Suka sih kayak buku-buku yang mungkin lebih kayak novel atau buku-buku tentang ilmiah itu lebih seru gak sih? Buku-buku tentang motivasi apalagi tuh? Iya. Kayak berpikir positif, terus cara berpikir lebih punya logika, itu kan seru-seru gitu ya kan? Seru. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya. Nih, kakak kan saya denger nih, Nadia. Iya. Katanya sering banget ikut organisasi, banyak mengikuti organisasi, aktif, ya nggak sih? Aktif banget karena Nadia ini teman-teman, ya Allah, aktifnya. Nah, bagaimana nih cara Nadia mengatur waktu untuk belajar, untuk membaca buku, untuk berorganisasi? Itu bagaimana sih? Mungkin boleh kasih tips and triknya ya teman-teman ya? Iya, terutama buat adik-adik yang di angkatan 14. Jadi cara mengatur waktu itu kuncinya cuma satu, siap capek, berani capek, itu doang. Karena kalau hatinya setengah-setengah tuh pasti rasanya nggak ikhlas. Iya. Kayak saya sambungin ke buku lagi nih, Kak. Kemarin saya terakhir kali baca tuh Ikigai. Ikigai itu rahasia hidup bahagia dan umur panjang dari Jepang. Jadi salah satu bab di situ ngomong tentang kalau kita senang melakukan sesuatu, itu rasanya bakal cepet. Iya. Setuju gak sih, Kak? Iya, betul. Misalnya kita lagi duduk sama orang tersayang, itu rasanya kayak, aduh tadi dari pagi kok sekarang udah malam aja sih. Tapi cepet banget ya. Iya, tapi kalau misalnya, aku ketemu sama dia lagi nih, dia kan gibahin aku terus di belakang. Itu pasti rasanya kayak, kapan sih udahan? Lama banget kelasnya nggak kelar-kelar, gitu ya, Kak? Iya, betul. Iya, sama di time management juga gitu. Time management, nih saya rangkum ya. Dalam seminggu itu saya punya banyak banget jadwal piket. Iya, jujur saya kebanyakan ngambil organisasi, jadi saya agak terguncang sendiri, Kak. Kakak juga ya, iya. Kadang-kadang. Iya, kadang saya Senin piket OSIS, Selasa piket SR, Rabu libur, Kamis piket bengkel, Jumat piket kelas. Dan kalau dibayangkan kan pusing ya, kayak. Iya, betul banget itu. Bayangin aja seminggu tuh hampir ada jadwal piket semua. Yang penting ikhlas sih, Kak. Iya sih, ikhlas. Piket OSIS tuh kalau
misalnya kita pembawaannya berat nggak enak. Kayak pagi-pagi bangun, nyampe sekolah 5:45, dibawa have fun aja. Kita bikin konten buat Instagram, saya sering juga begitu. Jadi tetap fun teman-teman bawaannya. Kayak semangat kita ketemu orang-orang baru, kita kenalan, kita nyapa di STNK. Kan seru Kak. Dia seru banget sih itu. Iya, tapi kadang juga kayak Nguras energi banget tapi nguras energi di STNK, jangan salah teman-teman. Kita nyapa sehari bisa hampir 200 orang. Iya, Bisa. 200 orang kayak, "Pagi Kak, STNK-nya boleh, makasih Kak." Kadang ada orang yang mungkin menyapa kita juga balik, kadang kayak ya seperti itu ya. Ada yang marah-marah, Ada yang pagi-pagi marah-marah. banyak. Mukanya langsung jutek ya. Iya, terus piket bengkel juga. Piket bengkel itu buat teman-teman teknik, ada namanya piket bengkel. Itu tugasnya kita 5R ya, 5R itu ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Kita ngerapihin bengkel, kayak apa yang nggak seharusnya di sana kita geser, sapu, pel, sawang-sawang di atas kita bersihin. Itu sebenarnya nggak menyenangkan Kak Kila. Iya betul. Tapi karena kita kan piket nggak cuma sendiri, di listrik tuh piket bengkel berempat berlima. Asik tuh. Biasa saya cepet-cepetan nyapu, bersih-bersihan. Itu kan kayak bersih. Jadi lebih semangat gitu. ya. Iya. Terus piket apa lagi? Bengkel udah, OSIS udah, piket kelas ya, tahulah. Asik piket kelas karena kerjaan kita nggak terlalu berat juga. Terus piket SR, piket safety riding tuh. Safety riding itu kita piket kalau nggak bikin video untuk konten di Instagram, itu kita training lapangan. Jadi semua siswa di Mitra Industri ini kan training safety riding. Jadi belajar gimana caranya ngerem yang baik, terus kondisi motor yang nggak standar tuh kayak gimana. Kakak juga kan? Iya, makanya kita udah dapet ini nih, pin safety riding. Yes. Kita juga dapet kan? Dapet banget. Dapat. Kita baru bagi-bagi pin safety riding soalnya. Terus semuanya menyenangkan guys. Yang penting dibawa have fun aja. Ya mungkin saya boleh tanya nih Kak, ketika kita sudah membawa have fun gitu ya selama sehari penuh ini, Siap. tapi nyatanya have fun kita, kerja keras kita itu hanya dianggap sebelah mata oleh orang lain, itu bagaimana tuh? Kayak misalnya Pasti sedih banget gak sih di hati? meremehkan gitu ya kayak. Iya betul sekali. Gimana tuh kayak misalnya, ya elah OSIS sok capek. Iya. Padahal kan kerjanya cuma gitu doang. Betul. Rasanya ya gimana ya? Sebenarnya nggak usah ditanggepin nggak? Iya sih, nggak usah. Kalau misalnya ada temen yang mengungkapkan hal itu secara tersirat, langsung berat gitu. Ya lo gini dong capek gitu. Easy. Iya nih, kayaknya aku belum terlalu kuat. Udah, cukup, jangan dilawanin. Nggak bakal selesai kalau dilawanin. Ya, yang penting dalam diri sendiri, capek pasti ada. Ada capek. Berdiri 3-4 jam buat jaga apel, jaga STNK, jaga parkiran tuh kan lumayan ya. Tapi ada benefitnya. Jadi kalau dibandingin sama teman-teman saya, sama saudara-saudara saya bisa berdiri lebih lama. Iya betul. Iya. Terus semenjak masuk SMK saya juga sadar otot kaki saya lebih kuat. Terus lebih cepet jalannya Lebih nggak cepet sih? jalannya, lebih satset dibandingin teman-teman SMP saya. Waktu saya pernah jalan bareng tuh, jalan kaki, saya bisa dapat 3 langkah, mereka baru 1 langkah. Kayak cepet jalannya gitu. Karena sudah terbiasa ya Udah nggak sih? terbiasa. Emang belajar itu harus dipaksa teman-teman. Gak apa-apa, capek dikit, nanti juga kerasa benefitnya sendiri. Yes. Keren nih karena dia ini ya. Kak Kila juga keren loh guys. Wah, terima kasih. Kak Kila tuh keren banget. Kak Kila bisa piket SR bolak-balik, piket duling juga ya Kak ya? Iya, waduh, banyak banget nih. Kita tuh benar-benar harus bisa untuk semangat terus selama 1 hari ini untuk piket apapun itu di sini. Betul. Nah, mungkin kita kembali lagi nih Kak. Saya mau nanya lagi nih. Selama ini kan Kakak udah mencoba untuk ngatur waktu dengan baik, terus juga sudah menjadi anak yang berprestasi. Bangga gak sih orang tua ini? Kalau dari orang tua saya sendiri ya, Iya. saya punya orang tua 2. Ya 2 ya, berapa? Ada ibu sama bapak saya. Iya betul. Kalau ibu saya, emang love language itu bukan word of affirmation. Jadi nggak kayak, ibu bangga banget sama kamu nak, itu enggak.
Kayak dari mana? Piket OSIS. Oh, piket OSIS. Makan nih. Udah makan belum? Gitu doang. Kalau bapak saya cenderung ya udah, anak saya pulang jam segini, besok berangkat lagi, ya udah, nggak dapet bangga yang kayak sampai wah keren banget bisa masuk sini enggak. Tapi orang tua yang kayak gitu tuh dukung loh, mereka dukung. Waktu saya lomba FLS 3N kemarin, bapak saya datang bawain kursi properti, ibu saya bawain makanan. Teman saya yang rumahnya di Cikarang Selatan jauh-jauh sampai ke Cikarang Utara buat videoin saya tampil. Menang gak tuh Kak? Alhamdulillah, ya Allah, keren banget gak sih teman-teman? Ya. Iya. Terus ya semua orang tua pasti sayang sama anaknya. Setuju ya Kak? Iya, setuju banget sih Kak. Ya apalagi di Mitra tuh nggak ada anak yang nggak disayang sama orang tuanya. Secuek-cuek orang tua pasti sayang. Cuma kita aja belajar mengartikan bahasa mereka gitu. Karena memang mungkin arahnya ke sana tapi kita tidak mengerti, jadinya akhirnya cekcok ya, miskomunikasi, ngambek-ngambekan, nggak dibikinin bekal. Nggak dibikinin bekal Kak? Pernah saya nggak dibikinin bekal. Waduh, keren ya. Iya. Berarti dari orang tua mendukung, jadi anaknya jadi seperti ini teman-teman, berprestasi sekali. Berarti ini untuk orang tua mungkin bisa ya dicontoh dari orang tuanya Nadia. Waduh, gitu. jangan. Gak apa-apa, orang tua udah punya model masing-masing. Iya. Dan saya pernah baca dari Ikigai lagi. Ikigai tuh bener-bener banyak banget Kak, saya belajar dari situ. Itu adalah salah satu apa ya? Oh, jangan hidup di masa depan, jangan hidup di masa lalu, tapi hiduplah di saat ini. Maksudnya gimana tuh Kak? Jangan hidup di masa depan. Kita nggak usah mikirin apa yang besok akan terjadi. Yang di luar kemampuan kita. Kayak misalnya, aduh saya besok mau ikut kompetisi matematika. Aduh saya belajar baru sampai C nih, gimana kalau besok soalnya F? Saya kan belum bisa. Lah kan pusing ya Kak kalau dipikirin. Aduh saya belum bisa, besok saya gimana kalau saya tiba-tiba nangis, gimana kalau tiba-tiba guru saya ngomel-ngomel, gimana kalau saya ditinggal pulang, gimana? Mending ya udah kerjain sebisanya, apapun yang bisa dikerjakan saya kerjain. Jadi intinya jangan overthinking Jangan dulu ya. overthinking, udah. Overthinking itu penyakit. Jangan. Terus jangan bikin masa lalu. Yang udah ya udah. Kerjakan dan lupakan. Itu prinsip saya, kerjakan dan lupakan. Daripada stres dipikirin sendiri, kerjain semaksimal mungkin. Kayak sekarang saya podcast. Saya kalau udah selesai ya udah selesai. Apa yang bisa saya evaluasi kayak tadi saya ngomongnya belibet, saya terlalu gerasak-gerusuk, ya udah saya benerin lagi, saya improve lagi. Setelah itu udah lupakan. Kayak kamu punya uangnya hilang, sudah hilang. Wah, nggak bisa itu kalau uang Kak. Waduh, maksudnya kayak ya jangan uang di apa ya? Kayak kalau uang terlalu berat ya kalau diikhlaskan. Iya kalau uang, aduh iya juga sih Kak. Kayak apa ya, udah deh, mantan deh. Waduh, mantan jangan diinget-inget, apalagi kalau dia udah punya pacar baru. Makin diingat makin sakit Kak. Mending kita udah selesai, lupakan, anggap aja nggak pernah ada. Sedih ya boleh lah, dikit-dikit ya. Dikit-dikit, habis itu cari yang baru. Kalau dapet. Oke, ada lagi Kak? Mungkin segitu aja ya Kak dari kami gitu dari tim Mitra Podcast. Mungkin Kakak mau nambahin nih untuk kata-kata hari ini. Apa sih yang mau dikata-katain? Baik, kata-kata hari ini kesayangan saya. Kata-kata kesukaan saya, jangan hidup di masa depan ataupun di masa lalu. Hiduplah di masa sekarang, karena hari ini adalah segala yang kau miliki. Keren banget, sumpah. Saya jadinya kayak merasa lebih terbuka pikiran saya setelah mengobrol dengan Nadia ini teman-teman. Apalagi Nadia ini emang berpikir secara logika banget ya sih. Ya tadi teman-teman lihat kan selama tadi saya sama Nadia ngobrol ini. Nah mungkin untuk episode kali ini kita sampai sini aja ya. Kita sampai sini aja. Nanti kalau emang teman-teman mau ngobrol-ngobrol lagi sama Nadia boleh nih. Boleh. Langsung ketemu aja orangnya. Boleh, langsung DM saya aja. Instagramnya di bawah sini. Boleh. Di bawah sini Editor ya. tolong editor. Ya, editor tolong ya. Instagram
@yipin.nanad. Wis. Maaf. Editor @yipin.pindika. Yipin Pindika boleh DM saya, pasti saya jawab. Langsung aja teman-teman. Iya. Nanti diajarin cara berpublic speaking tuh boleh tuh sama Kanadia. Oh, aduh. Keren banget. Pokoknya yang mau nanya-nanya cara tips masuk OSIS, tips masuk SR, tips masuk dojo, apalagi ya, cara atur waktu, itu saya lumayan bisa jawab. Tentang listrik juga bisa lumayan, DLE ya, dasar listrik elektronika juga saya lumayan bisa. Yang mau nanya boleh langsung di DM aja. Oke teman-teman, segini aja dari kami tim Mitra Podcast. Makasih Kak Kila. Terima kasih juga Kanadia. Makasih Kila. Oke. Jangan lupa untuk menonton episode berikutnya dari Mitra Podcast. Betul. Karena seru banget. Seru banget. Hari ini pasti. tuh podcast terseru gak sih Kak? Iya betul sekali. Karena kita emang udah deket gak sih? Iya. Jadi saya sama Kak Kila udah deket guys. Oke, makasih. Terima kasih. Dadah.